pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari teks prosedur. Hari ini kita akan memulai materi baru, yaitu teks eksplanasi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada video kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan menampilkan PPT, anak-anak disimak dengan baik ya. Oke, kita mulai materi teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan juga budaya. Tujuan eksplanasi adalah menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Yang ketiga, menjelaskan besarnya dampak dari peristiwa tersebut. Kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, semua informasi yang disampaikan di dalam teks berdasarkan fakta, faktual, tanpa adanya tambahan opini dari penulis. Yang kedua, topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Yang ketiga, jenis teks ini berfungsi sebagai informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang telah dibahas. Yang keempat, struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, atau sebab akibat, dan terakhir yaitu interpretasi. Yang kelima, penjelasan dalam teks ini menggunakan sequence marks seperti pertama, kedua, ketiga, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya dan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Yang kedua, urutan sebab akibat, berisi tentang detail penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Yang ketiga, interpretasi, berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik yang telah dijelaskan. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, membuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, membahas informasi yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak mencoba mempengaruhi pembaca untuk mempercayainya. Yang keempat, menggunakan penanda urutan seperti pertama, berikutnya, terakhir, kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang kelima, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia, seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan hujan. Yang keenam, langkah banyak memakai kata kerja material dan relasional, kata kerja aktif. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi, waktu, dan kausal, seperti jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kedelapan, menggunakan kalimat pasif. Yang kesembilan, teks eksplanasi ditulis untuk membuat keputusan bahwa sesuatu yang dipaparkan tersebut memang benar adanya. Kemudian, ketika menyusun teks eksplanasi, kita harus yang pertama adalah menentukan suatu kejadian yang akan dipaparkan. Yang kedua, mendaftar topik-topik yang akan dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan dengan struktur baku dari teks eksplanasi dengan susunan paragraf secara kausalitas atau kronologis. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Yang kelima, menyunting teks eksplanasi. Untuk tugas, membuat teks eksplanasi tentang kejadian alam yang pernah terjadi di sekitar Anda.
dan juga mengidentifikasi struktur teksnya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan dan juga dikumpul di JB Class. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.